What's up Sobat Ghostwave Midway, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten virtual tour kali ini. Kita udah beberapa episode nih bahas tentang pelet, dan kali ini ada satu hal menarik lagi yang perlu kalian ketahui dan kita sharing bareng. Yuk kita enjoy virtual tour kali ini, dan pastikan kalian nonton sampai akhir karena saya akan kasih kejutan yang penting banget di akhir video untuk terkait hal pelet ini yang perlu banget kalian ketahui. Comenzamos la magia. Pelet tarik sukma. Mungkin kalian pernah dengar ilmu karomah atau apa ya? Saya kurang paham. Tapi katanya ilmu pelet tarik sukma ini nih sejenis ilmu putih katanya sih. Cuman saya kurang paham juga. Kalau kalian memang ada yang paham boleh diinfokan ke saya juga. Cuman kebetulan kemarin saya ketemu dengan salah seorang yang mengaku pernah menggunakan pelet tarik sukma. Jadi katanya pelet tarik sukma ini sejenis empath tingkat tinggi. Kalau kalian tahu empath itu adalah orang yang bisa baca pikiran orang lain dan bisa berkomunikasi lewat pikiran gitu, bisa telepati katanya gitu. Nah, di kisah kali ini saya akan menceritakan kisah teman saya tentang ilmu pelet tarik sukma. Jadi, ilmu pelet tarik sukma ini pertama kali teman saya temukan di salah satu dukun atau paranormal di daerah Jawa Barat dengan ornamen-ornamen kejawen. Jadinya katanya orang ini tuh lebih ke kejawen, dan dia sama sekali, uniknya dukun ini sama sekali tidak menggunakan sesajen ataupun kayak semacam kayak ini aja nggak ada ya, semacam kayak patung-patung, keris-keris, arca-arca itu sama sekali nggak ada. Jadi katanya kalau ditanya gimana sih dia melakukan tarik sukma, katanya dia cuma duduk doang sambil berdoa. Kita nggak bahas agama dia apa ya di sini, tapi katanya dia semua melalui perizinan Tuhan semesta alamnya. Jadi Tuhannya sendiri. Nah, ilmu tarik sukma ini ketika teman saya datang adalah ketika dia lagi bermasalah sama pacarnya, di mana dia difitnah sama pacarnya sendiri. Katanya teman saya ini nih nipu soal keuangan. Lalu dia datang ke paranormal ini, dia kasih foto segala macam, dan si paranormal ini cuma duduk doang sambil nutup mata, dan dia bilang katanya, oh iya, sebenarnya teman kamu ini memang lagi bermasalah. Jadinya si pacarnya teman saya ini memang lagi ada masalah dengan dirinya sendiri, makanya dia jadi emosi ke si teman saya ini. Biar gampang kita sebut aja teman saya namanya misalnya namanya Jenny ya. Jadinya si Jenny ini merasa kalau pacarnya itu ngefitnah dia soal uang, padahal sebenarnya pacarnya ini cuma lagi emosi doang. Terus, tahap selanjutnya adalah si dukun tarik sukma ini nanya ke Jenny, jadi kamu mau gimana? Semuanya diperbaikinya seperti apa? Jenny bilang dia mau diperbaikin supaya si cowok tanpa perlu penjelasan sudah mau menerima si Jenny kembali. Terus, sama nih kembali, si dukunnya tutup mata lagi, lalu dia bilang ke Jenny, kalau misalnya udah besok kamu datang aja ke rumah pacar kamu, bertingkah seolah nggak ada apa-apa, dan nanti semuanya akan kembali seperti dulu lagi. Dia bilang dia sudah berkomunikasi dengan si cowoknya Jenny ini, dan bilang kalau Jenny itu nggak salah. Dan si cowoknya katanya juga ada jawab, oh iya, saya sih sebenarnya gak marah ya sama dia, saya cuman kesel aja. See, that's the point. Coba deh bayangin, si dukun tarik sukma ini bisa berkomunikasi nggak cuman satu arah, tapi dua arah. Jadi benar-benar bisa ngomong antara sukma. Antara sukma itu benar-benar bisa ada jawabannya dan ada komunikasinya. Dan menurut pengakuannya si Jenny nih, cara ngomong yang disampaikan sama si dukun tersebut itu mirip banget sama cara cowoknya ngomong. Jadi alias si dukunnya ini benar-benar berkomunikasi.
Contohnya pemilihan kata-kata, misalnya kayak si cowoknya Jenny tuh selalu manggil Jenny itu dengan sebutan babe. Nah, si dukun ini bener-bener nyebut kalau si cowoknya ini nyebutnya dengan sebutan babe gitu. Kalian paham kan maksudnya? Jadi kayak setiap perkataannya itu bener-bener disampaikan seolah-olah telepati. Karena sama persis pemilihan kata-katanya dengan cowoknya si Jenny. Besoknya, Jenny datang ke rumah itu cowok, dan bener, semua udah nggak ada apa-apa. Bahkan cowoknya sendiri ngomong yang persis sama seperti dukunnya ngomong. Tahu nggak dia ngomong apa? Jen, saya sebenarnya nggak marah kemarin. Saya cuman lagi sebel aja sama diri saya sendiri. Saya nggak ngefitnah kamu, segala macem. Dari situ Jenny tahu kalau sebenarnya namanya ilmu tarik sukma itu beneran. Dan masalahnya selesai saat itu juga. Jadi, seolah-olah si dukun ini tuh bener-bener bisa merubah kenyataan dengan mengkomunikasikannya dengan orang tersebut. Tapi satu nih rahasia yang perlu kalian tahu, sukma manusia itu sebenarnya ada banyak. Dan kalau misalnya dukunnya tidak fasih, bukan yang profesional banget, tapi ngaku-ngaku bisa ilmu tarik sukma, hati-hati, karena bisa jadi sukma yang ditarik itu bukan sukma dari orang yang kalian incer, tapi sukma yang dibilang jin menyerupai. Jadi misalnya siapa tahu jin-jin di alam liar datang terus menyerupai, terus dia berkomunikasi dengan caranya sendiri, lalu itulah yang disampaikan oleh si dukun ke pasiennya. Ini untung kasusnya si Jenny menemukan dukun yang tepat yang benar-benar bisa ilmu tarik sukma. Jadi ilmu tarik sukma ini bukan, kalau misalnya mau dibilang pelet sih sebenarnya bukan ya, cuman bisa banget dipakai untuk menyampaikan perasaan suka, menyampaikan perasaan sayang dan segala macam, sehingga si cowok yang tadinya biasa aja itu jadi suka sama dia. Di luar ilmu pelet tarik sukma ini sebenarnya si dukunnya ini juga punya ilmu-ilmu lain kayak sejenis penyembuhan santet dan segala macam, dan ilmunya tuh putih banget. Oh iya, satu lagi yang saya mau sampein, saya sempat kenalan dengan dukunnya ini, cuman kebetulan memang via perantara Jenny, jadi saya nggak bener-bener begitu mendalaminya. Cuman saya pernah nanya cara kerjanya itu seperti apa. Jadi katanya cara kerjanya itu unik. Jadi si dukun ini meraga sukma dari tubuhnya sendiri dan menemui si korban ketika si korban lagi tidur. Dan ketika korban lagi tidur, sukmanya ditarik, lalu mereka bertemu di salah satu mungkin alam ya kita bilangnya, di salah satu tempat yang nggak ada siapa-siapa, dan di sana mereka berkomunikasi. Jadi berkomunikasinya istilahnya si Jenny di depan, sukmanya si Jenny juga ditarik, si Jenny di depan, si dukun di sebelah kanan, dan di depannya ini si cowok, si korban. Dan mereka benar-benar berkomunikasi seperti manusia pada umumnya. Tapi ketika si cowoknya atau si korbannya bangun dan si Jenny bangun, mereka sama sekali lupa dengan kejadian ini, karena sukma itu ada banyak. Jadi yang ditarik cuma satu. Jadi ketika balik mereka cuma menyampaikan info tersebut ke otak, info tersebut ke seluruh tubuh, tapi dia nggak menyampaikan info kalau misalnya sukma kalian tuh tadi ditarik, tadi tuh ketemu, enggak. Jadi yang disampaikan cuman info-info yang penting aja, intisarinya, kayak misalnya Jenny itu nggak salah, Jenny itu sayang banget sama kamu, yang kayak begitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya rasa, kalau mungkin ada di antara teman-teman sekalian ada yang mengerti tentang neuroscience atau apalah itu, tentang gelombang otak dan segala macam, mungkin bisa dicari penjelasan ilmiahnya, karena ini menarik banget. Dan saya masih cari cara untuk bisa mewawancarai teman dukun saya mewawancarai dukunnya Jenny tersebut, supaya kalau dari ada teman-teman Ghost Made Me Do It yang penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang dia, kita bisa bahas lebih banyak. Tapi satu pesan saya yang tadi ingin saya sampaikan di awal cerita adalah arti dari pelet itu sebenarnya luas. Pelet itu adalah mempengaruhi seseorang untuk menyukai kita. Tapi nggak semua pelet itu berniat jahat. Tapi saya juga nggak setuju bilang kalau pelet itu ada pelet putih ya. Saya cuma berpikir mungkin secara linguistik aja salah. Tapi sebenarnya ada beberapa hal
yang bisa kita gunakan media pelet untuk seperti untuk membersihkan nama baik kita. Dan gak semua pelet itu pastinya buat menikah, buat pacaran. Gak cuman itu, bisa juga untuk pekerjaan. Misalnya kita difitnah di tempat kerja, atau ketika kita ada masalah dengan teman baik kita. Itu semua juga sebenarnya masuk dalam kaidah pelet. Jadi kalau ada dukun atau paranormal yang mengatakan pelet putih, mungkin yang dimaksud adalah peletnya tidak merubah perasaan seseorang, tapi memberikan pengertian yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih menguntungkan dari sisi si pengirim untuk kedepannya. Jadi peletnya itu bukan memaksakan perasaan orang jadi tergila-gila segala macam, bukan, tapi untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Itu adalah rahasia yang ingin saya sampaikan di awal video. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini dan kalian mau tahu lebih banyak lagi, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan kita akan bahas lebih banyak konten menarik ke depannya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, ingin kalian saya bikinkan kontennya, misalnya Kak bahas tentang pelet jaran goyang dong, silahkan banget kalian drop di kolom komen, dan kita akan ketemu di next episode. See you dan thank you.